Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. siap Waalaikumsalam jelas Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah ada suara mobil ya. Oke, kelas instrumen 6D. Mungkin teman Anda di kelas instrumen 5C, 6C akan ikut gabung juga ya. Oke, silakan dinyalakan layarnya. Ibu mau screenshot sebagai bukti kehadiran Anda ya. Izin Bu, Ya, gimana? izin Bu, saya connect audio only Bu karena internetnya kurang stabil Bu. Tadi juga join Webex ini butuh waktu lama Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Muhammad Ihtisamul. Siap Bu. Oke, Ibu. Dipakai aja, Bu. Oke, sampai mana? Nanti kehadirannya Ibu cek dari ini ya, screenshot ini ya, di awal dan di akhir perkuliahan. Suara Ibu clear ya? Yang suara lainnya nggak kedengar ya? Yap, clear Bu. Jelas Bu. Ya, oke. Oke, ini sebetulnya kita lagi di tengah sudah mulai ya pertemuan offline gitu. Anda juga kan sudah dapat surat pemberitahuan dari STMKG ya untuk mempersiapkan persiapan kuliah tatap muka. Oke, langsung saja Ibu akan share materi perkuliahan hari ini. Sudah muncul di layar Anda? Siap, sudah Bu. Siap sudah Ya. Bu. Oke, sebetulnya kali ini materinya berkaitan dengan tools mathematics yang sudah Anda pelajari dulu di mata kuliah matematika teknik, yaitu Anda sudah belajar mengenai transformasi Laplace juga transformasi Z. Nah, kedua tools ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk melakukan processing sinyal. Nah, karena eh, kita kaitannya processing sinyalnya untuk sinyal-sinyal digital nanti akan dibahas lebih dominan kita akan menggunakan transformasi Z ini, gitu ya. Jadi yang masih lupa gitu ya, silakan Anda mereminding lagi konsep mengenai transformasi, khususnya transformasi Z di mata kuliah sebelumnya. Ini adalah materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Yang pertama adalah kita akan petakan dulu tools matematika berkaitan dengan transformasi Laplace dan transformasi Z, kaitannya dengan pemrosesan sinyal. Kemudian dijelaskan mengulang saja mengenai transformasi Z berkaitan dengan tabel, properties, dan juga inverse transformasi Z. Dan yang ke sinyalnya nanti akan kita gunakan tools transformasi Z ini untuk menganalisis sinyal waktu diskrit dan juga untuk menganalisis bagaimana sistem linear time invariant. Oke, yang pertama kita petakan dulu di mana kita akan bekerja dengan kedua transformasi ini, baik Laplace atau transformasi Z. Nah, seperti kita ketahui, sinyal yang existing adalah sinyal dalam domain waktu continuous, ya kan, atau sinyal waktu continuous. Nah, walaupun sinyal waktu continuous ini kan setiap saat nilainya ada, ya kan, kita simbolkan adalah ini xt. Jadi sinyalnya setiap saat ada. Nah, jika waktunya ini kita bagi-bagi hanya ada pada sequence waktu tertentu gitu kan, seperti ini, maka sinyal yang ada ini sifatnya berubah menjadi
sinyal dalam domain waktu diskrit yang kita simbolkan sebagai xn ini. Nah, inilah perannya dari transformasi Laplace. Jadi, jika sinyalnya itu dalam domain waktu continuous, akan kita rubah ke dalam domain S. Domain S ini apa? Yaitu isinya adalah ini, perkalian imajiner dari frekuensi. Nah, berarti cara merubah dari domain waktu ke dalam domain S, nah disinilah kita gunakan yang namanya transformasi Laplace. Seperti Ibu ingatkan lagi, dulu juga di matematika teknik sudah dijelaskan kalau sinyal awalnya ditulis ini ya, kita simbolkan sinyal pada waktu tertentu, pada setiap waktu gitu ya. Tulisnya X kecil t karena sudah mengalami transform, dalam hal ini domainnya dari domain T ke domain S, maka sinyalnya pun simbolnya sudah berubah menjadi X besar S. Ya, jangan lupa ya. Nah, begitu pula kalau sinyalnya bersifat diskrit, hanya ada pada sekuens waktu tertentu. Ini kita rubah juga dari domain waktu tertentu ke dalam domain Z. Z ini apa sih? Z ini sebetulnya ini kita bisa, dia sebenarnya bilangan kompleks, kita tuliskan dalam bentuk eksponensial dari J theta. Nah, theta ini apa? Lagi-lagi, theta ini adalah sebetulnya frekuensi juga. Nah, yang ini juga kan frekuensi ya. Ini frekuensi. Nah, cuman kalau ini berarti frekuensi digital. Simbolnya yang berbeda ya. Ini theta, ini omega. Walaupun kita biasanya frekuensi kan omega gitu ya. Nah, jadi di sini kita gunakanlah transformasi Z, sama seperti transformasi Laplace, sama saja ya. Ada tabelnya, ada sifat-sifatnya, yang membedakan adalah ini, bahan bakunya kalau kita masak ya. Yang akan dirubah adalah ini untuk sinyal domain waktu continuous, sedangkan untuk Z transform untuk sinyal waktu diskrit. Nah, nanti setelah kita tahu sebetulnya domain S dan domain Z itu isinya sebetulnya merubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Karena sinyal bisa kita analisis ya dalam bentuk domain waktu, dan paling mudah nanti kita akan lihat dalam domain frekuensi. Nah, nanti Anda lihat bagaimana menggambarkan kestabilannya. Nah, bisa dilihat dari nilai frekuensinya ini. Kalau kita masukkan ke dalam bidang S, karena kita punya sinyal waktu continuous, maka untuk nilai yang negatif ini, dia ada di wilayah stabil. Sedangkan untuk yang domain Z atau di Z, bidang Z, stabilnya itu ada di dalam lingkarannya. Nanti akan dijelaskan ya bagaimana menentukan wilayah atau daerah yang termasuk stabil dan tidak stabil. Nanti dijelaskan di sini. Oke, jadi bisa dipahami ya di mana kita harus menggunakan transformasi Z dan transformasi Laplace tergantung jenis sinyalnya. Nah, karena kita berbicara mengenai pemrosesan sinyal digital, ketersediaan dari electronic device juga semua sudah bersifat digital ya kan. TV juga sekarang TV digital ya, analog sudah mulai bermigrasi. Nah, jadi kita akan fokus di sini di transformasi Z. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Oke, ini mengulang saja ya, mengulang yang ada di matematika teknik. Jadi, transformasi Z dari sebuah sinyal waktu diskrit, kita gunakan definisi transformasi Z bahwa sinyal waktu diskrit Xn ini kita kalikan dengan Z pangkat min N, maka dihasilkan
sinyal yang baru dalam domain Z. Sinyalnya dalam domain frekuensi, ya kan? Kita tuliskan, ingat ya, X besar Z. Kalau kelas B dulu matematika teknik dengan Ibu ya. Masih ingat ya bagaimana menuliskannya ya? Ini nanti Anda di ujian, kalau sinyal awalnya, domain waktunya kita tulis X kecil, domain T, maka bentuk transformasinya Anda nanti tuliskan X-nya huruf kapital, kasih tanda lah begini. Kalau pakai equation kan kelihatan ya, seperti ini. Jadi bedakan huruf kecil. Nah, coba Ibu tanya, ini huruf kecil atau besar? A. Ini huruf kecil. Kecil. Kecil, Nah, Bu. kalau Kecil, ini Bu. Kecil, Bu. Siap kecil. Kecil juga. yang kedua Sama kecil, Bu. Oh, iya, cuma nulisnya aja. Jadi hati-hati ya. Harus bedakan. Misalnya apalagi yang kita gunakan misalnya output. Kan gini ya, huruf Y kecil. Nah, Y besarnya ya Anda buat biar kelihatan lah gitu ya, kasih ini. Nah, misalnya dalam buat seperti ini. Nanti harus berbeda. Karena apa? Dia sudah mengalami, prinsipnya adalah dia sudah mengalami ini, transformasi. Oke, dengan Z-nya seperti ini ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan, berupa bilangan kompleks dalam bentuk domain frekuensi. Nah, dari definisi transformasi Z kan, sekuens waktu ini bisa dari minus tahingga sampai tahingga, ya kan? Nah, ini yang dulu kita pelajari, yang disebut sebagai transformasi Z dua sisi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sistem kausal yang banyak ada, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau sistemnya adalah sistem kausal, artinya apa? Nilai Xn pada N kurang dari 0 itu nilainya 0. Maka kita mulai dari sama dengan 0, ya kan? Sampai dengan tahingga. Nah, inilah sebetulnya bentuk transformasi Z yang lebih aplikatif ya kan, karena kan kebanyakan sistem itu kausal ya kan. Nah, inilah yang disebut kalau kata orang matematik transformasi Z satu sisi ya. Oke, kita lihat ini masih mengulang. Misalnya sekarang kita punya sinyal Xn-nya ini adalah berupa UN yang nilainya adalah 1 untuk N mulai dari sama dengan 0 sampai tahingga, dan nilai 0 untuk N lebih kecil dari 0. Ada yang masih ingat? Ini adalah karakteristik dari sinyal apa? Sinyal apa? Satria, sinyal apa? Satria, kalau karakteristiknya seperti ini? Kalau dulu kan di matematika kita membacanya hanya UN, U fungsi dari N gitu ya, nilainya 1 dan 0 ya kan, seperti ini. Nah, kalau Anda sudah belajar kan tentang sinyal-sinyal dasar, kalau fungsinya seperti ini disebut sinyal apa? Oke, Satria bisa menjawab? Atau yang lainnya? Silakan. Yang lainnya? Ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu nih, satu orang pun. Ini di pertemuan kedua nih. Silakan. Sinyal apa ini? Siapa tadi yang jawab? Siap, sinyal kontinu. Tangguh ya? Belum benar. Kalau continue, ingat simbolnya hanya ada di continue, ini pasti bukan sekuens waktu tertentu.
Coba lihat lagi bentuk sinyal-sinyal dasar. Wildan. Wildan, sinyal dasar apa saja, Wil? Siap unit step. Ah, iya, ya ini sinyal unit step, ya. Nah, jangan lupa ya. Nah, jadi sekarang kita membacanya seperti ini. Ini udah berubah dari membacanya seperti ini. Jadi kalau kita punya sinyal step, karakteristiknya secara matematis seperti ini, kita rubah ke dalam domain Z. Gitu ya. Jadi bukan kayak orang matematik lagi. Maka walaupun mengerjakannya di sini seperti di matematik, tapi kita mengenalinya sudah ke bentuk sinyal dasarnya, yaitu unit step tadi ya, atau sinyal step UN. Kita masukkan, gunakan tools matematika yang dahulu ya kan. Kita masukkan ini UN-nya, Anda pilih yang ini saja ya kan. Yang bernilai 1, kalau ini 0 ya 0 kali Z pangkat berapapun ya hasilnya 0. Maka kita pilih ini. Berarti N-nya mulai dari 0 ya kan. Ini kan N-nya sama dengan 0 atau sampai dengan tak hingga. Paham ya? Nah, kenapa kita pilih N-nya sini berubah dari minus tak hingga sampai tak hingga menjadi 0 sampai tak hingga. Oke, kita masukkan saja nilai UN-nya berarti kan 1 ya kan? 1 kali, nah Z pangkat min N. N-nya mulai dari 0. Berarti Z pangkat 1 dikali Z pangkat min 0. Nilainya pasti 0 kan? S. Z pangkat 0, 1. 1 kali 1 ya hasilnya 1. Makanya ditulis 1. Yang lainnya, 1 dikali Z pangkat minus 1. Ditulis 1. 1 kali Z pangkat minus 2. Ditulis Z pangkat minus 2. Dan seterusnya. Ini kan berarti jadi deret ya. Deret geometri berhingga ya kan, karena sampai hingga tertentu. Kita jumlahkan kalau deret ini, nah diperoleh ini. Bisa ya? Ini adalah A itu apa? Suku pertama, ya kan? R ini apa? Rasionya, ya kan? Rasio itu berarti apa? Perbandingan misalnya suku ketiga dibanding suku kedua, atau paling gampang ya suku kedua dibandingkan suku pertama. Rasionya berapa? Z pangkat min 1. Oke, ini bentuk ini kita rubah ke ini, berarti kan kita kalikan dengan, nah kalikan saja dengan 1. 1 itu misalnya apa? Z per Z ya kan? Nah, maka diperoleh yang ini. Oke ya, silakan Anda mengingat lagi di matematika teknik. Jadi ini akan Ibu buat cepat saja. Nah, Anda lakukan kalau dulu kan di matematika teknik untuk berbagai macam XN, atau dalam hal ini untuk berbagai macam sinyal, ya kan? Dibuat, maka dibuatlah ini yang namanya tabel transformasi Z dengan berbagai sinyal. Nah, sinyalnya lihat mulai dari 0 sampai tak hingga, berarti sinyalnya kausal semua ya. Nah, bentuk transformasi Z-nya gunakan definisi yang ini. Kita lihat contohnya. DON, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya? Ini simbol dari sinyal apa? Sinyal dasar apa? Lagi-lagi. Ruben, masih ingat Ruben? DON ini sinyal apa, Ben? Mana Ruben? Suara Ibu jelas ya, nggak putus-putus kan? Siap jelas, Bu. Nah, Ruben, silakan dijawab Ben. Apa Ben? Simbol dari apa nih DON ini? Mana Ruben? Apa Ruben? Nggak ada ya Ruben? Siap sinyal diskrit, Bu. Iya, namanya apa nih? Simbol DON ini.
sinyal discrete kan banyak kayak tadi. Step ya kan? Nih UN ini step ya kan? DON ini apa Ben? Tuh Ben. Izin Bu, sinyal impuls Bu. Ya, Wildan. Ini sinyal impuls. Masih ingat kan kalau sinyal impuls gimana karakteristiknya? Masih ingat? DON itu sinyal impuls itu nilainya 0 dan 1 ya kan? Nilai 1 hanya ada pada saat N sama dengan 0 ya kan? Untuk nilai 0 untuk N yang lainnya atau yang tidak sama dengan simbolnya tidak sama dengan 0 gitu kan? Nah, kita masukkan ke sini ke definisi ini. Berarti kan kita mulai sigma N sama dengan 0 sampai hingga nah Xn-nya kita pilih yang satu aja ya kan? Nah, berarti ya cuman ada kita tulis lagi Xn kali Z pangkat min N. Nah, kita ambil Xn-nya yang ada nilainya hanya di N sama dengan 0 ya kan? Berarti kita masukkan saja 1 kali Z pangkat minus 0 ya kan? Lah yang lainnya gimana? Yang lainnya pasti 0 ya. 0 dikali Z pangkat min 1, N-nya 1 dan seterusnya kan? Nah, ini Z pangkat 0, 1 ya, 1 kali 1, 1. Tambah yang lainnya 0 ya kan? Maka hasilnya transformasi Z-nya Anda lihat di sini. Nilainya 1 untuk sinyal impuls. Nah, Anda lakukan untuk yang ini, yang lainnya ya kan? Jadi di pemrosesan sinyal digital ini diharapkan Anda sudah tahu bagaimana memperoleh hasil transformasi Z ini menggunakan definisi dari transformasi Z. Ini abaikan dulu bagian ini ya, nanti Ibu akan jelaskan selanjutnya. Bisa ya? Oke, sekarang, nah selain Anda nanti ujian Anda bisa membawa ini ya, membuka tabel transformasi Z ini Anda boleh. Yang penting Anda paham bagaimana mendapatkannya. Oke, selanjutnya ada, masih ingat ya? Properti dari transformasi Z. Ada sifatnya linearity. Jadi kalau Anda punya sinyal Xn dengan pengalinya adalah A, kemudian sinyal Yn pengalinya B. Nah, Anda mau buat transformasi Z-nya, Anda seperti menjumlahkan dari masing-masing hasil transformasinya untuk sinyal Xn adalah X besar Z dan Yn adalah Y besar Z dengan masing-masing apa namanya pengalinya. Nah, ini contohnya dulu kan sebuah sinyal merupakan penjumlahan dari step sinyal 2 pangkat N ditambah 3 kali 4 pangkat N dari sinyal stepnya. Nah, kita kan kalau di matematika ini kan ini kali ini ya kan ditambah ini kali ini gitu kan. Nah, sekarang kita pisahkan yang 2 pangkat N kali sinyal stepnya adalah katakanlah sinyal pertama dan yang 4 pangkat N kali sinyal stepnya adalah sinyal kedua. Tiganya ini kita biarkan saja ya karena dia sebagai pengali. Nah, caranya bagaimana kita gunakan properti linearity ini? Ya tinggal kita cari masing-masing transformasinya untuk masing-masing sinyal. Oke, sinyal yang kedua kan 3 kalinya ya. Nah, kita buat seperti ini langsung. Nah, ini 2 pangkat N UN. Berarti kalau di tabel kita carinya yang ini. Nah, ini A pangkat N UN. Hasilnya apa? Hasil transformasi Z-nya adalah Z dibagi Z min A. Oke, kita gunakan. Maka nanti siap-siap ujian punya tabel transformasi Z sendiri-sendiri. Tabel ini Ibu ambilkan dari bukunya Litan. Silakan Anda cek ya. Oke, ini hasilnya. Ini kan kita dapatkan yang ini.
Ini dalam bentuk Z minusnya ya. Nah, Anda bisa juga dibuat seperti ya, ini yang linearity. Properti yang keduanya ini sudah dibahas juga dulu di matematika teknik. Ada yang dikatakan sebagai ini, shifting property. Jadi sifat ketika waktunya mengalami pergeseran. Nah, biasanya pergeseran kan pergeseran sinyal di pertemuan kedua kan ada delay sama advance. Nah, di sini kita fokus ke yang delay. Jadi, kalau ada sinyal XN gitu ya, kita delay. Nah, simbol delay itu seperti ini. Sel delay sebesar 1, kita tuliskan Z minus 1. Maka hasilnya sinyal input ini di delay kita tuliskan seperti ini kan, Xn minus 1. Begitu pula dengan masing-masing transformasinya. Xn ya jadi X besar Z. Kalau di delay, nah hasilnya seperti ini. Z pangkat minus 1 dikalikan dengan XZ-nya. Oke, nah karena kenapa minus 1? Karena di delay 1 kali ya, Z pangkat minus 1. Nah, sekarang kita buat, kalau sinyalnya kita delay sebesar K, gitu ya, maka hasilnya, transformasinya kita tinggal kalikan ini, dengan Z pangkat minus K. Oke, kita lihat contohnya ya, yang minggu lalu. Sinyal XN-nya ini. Oke, Anda bisa gunakan tabel, cari hasil transformasi Z-nya. Ingat tadi, sinyal impuls, transformasi Z-nya 1. Oke, kemudian 2 dikali sinyal impuls yang di delay 1. Nah, 2-nya, pengalinya kita tulis lagi. Oke, nah, ini di delay sebesar 1. Nah, kita gunakan ini. Nah, berarti tinggal kalikan dengan Z pangkat minus 1. Begitu pula yang ini, menyesuaikan. Nah, sekarang sinyalnya XN kita lakukan delay sebesar 2, maka XN ini kita geser semuanya masing-masing. Kurang, ya kan? Do N menjadi do N minus 2. Kalau yang bagian ini, 2 do N minus 1, di delay 2, berarti dikurangi lagi 2. Minus 1 dikurangi minus 2. Ya kan, minus 3, maka bentuknya ini. Nah, yang ketiga sama caranya seperti yang suku kedua. Kalau udah ada seperti itu, kita gunakan ini, properti ini. Berarti kan do N minus 2, berarti Z pangkat minus 2 dengan do N-nya berapa tadi? Inverse dari do N kan 1, sebetulnya Z pangkat minus 2, yang ini ya, Z pangkat minus 2, kali 1 ya kan. Nah, 1 kan ya udah nggak usah, kita langsung aja tulisnya seperti ini. Oke, yang suku selanjutnya sama. Oke, sampai sini sifat properti untuk berkaitan dengan pergeseran waktu, dalam hal ini delay, bisa dipahami ya. Ya bisa, Bu. Nah, oke, sip. Andriansah malah yang udah paham ya. Yang lain yang belum paham, silakan tanya ke Andriansah ya. Percayalah Andriansah, kalau kamu bisa mengajarkan ke yang lain, pasti kamu belajarnya satu tahap akan lebih paham. Properti selanjutnya adalah time reverse, atau apa namanya, waktunya dicerminkan, ya kan? Di reverse atau dicerminkan. Misalnya apa? Misalnya ada sinyal step, nah UN kita reverse menjadi U minus N. Nah, kalau ada bentuk reverse seperti ini, maka hasil transformasi Z-nya mengikuti properti dari time reverse, hasilnya akan seperti ini. Hasil dari transformasi Z-nya yang tadi domain Z menjadi domain Z pangkat minus 1. Kita lihat, kalau UN tadi kan sudah kita kerjakan ini ya, gunakan definisi. Berarti kalau yang reverse-nya, step kan seperti ini, ya kan? Kalau step-nya kita reverse, berarti, nah lihat, kan ini Z pangkat minus 1. Nah, Z-nya ini kita ganti dengan ini, Z pangkat minus 1. Nah, Z-nya ini, ya kan? Nah, si Z ini kita ganti dengan ini, Z pangkat minus 1. Ini dengan minus 1, berarti minus kali minus U, ya kan?
Nah, makanya muncul yang ini. Oke, Andriansa, bisa dipahami yang ini, property time reverse? Siap, Mana insya Allah bisa. Andriansa? Nah, sip. Oke ya. Oke, gampang ya. Nah, ini yang sama juga. Kalau kita kalikan dengan, nah, sinyalnya nih ya, xn gitu, kita kalikan dengan sebuah ini, pengali A pangkat n. Misalnya, step kali dengan A pangkat n. Nah, di tabel kan ada ya bentuk ini, hasilnya kan ini transformasi Z-nya. Nah, sekarang A pangkat n ini kalau kita bentuknya ini, eksponensial E pangkat Y N theta. Oke, sama juga bentuk transformasi Z-nya ya tinggal domainnya aja yang dirubah. Kalau ini kan tadi Z menjadi A pangkat N kali Z, ya toh? Ya kalau ini A pangkat N-nya tinggal diganti dengan E pangkat Y theta. Dengan cara yang sama, ini bisa kita gunakan. Ya. Oke, ya ini yang keempat. Nah, yang kelima, kalau misalnya nih sinyal yang sudah kita dapatkan ini kita kalikan dengan sekuens waktu tertentu. Nah, jadi polanya seperti ini. Sinyalnya kita kalikan dengan sekuens waktu tertentu. Maka hasil transformasi Z-nya adalah ini, minus Z dikalikan dengan turunan pertama dari hasil transformasi Z-nya. Oke. Nah, sekarang kita buat, kita langsung aja gunakan persamaan ini kan ya. Nah, sudah didapatkan tadi Anda lihat di dalam tabel A pangkat NUN hasil transformasi Z-nya kan ini, ya kan? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, tinggal Anda turunkan. Anda ingat lagi turunan untuk formula U per V. Masih ingat? Dulu di matematika dasar kan berarti berapa? U aksen kali V gitu ya, dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Masih ingat ini di kalkulus atau matematika dasar? Siap, masih Bu. Ingat? Siap, masih, Bu. Ya. Sip kalau gitu. Sebenarnya kalau udah matematikanya jago, sinyal itu harusnya nggak masalah ya. Oke, berarti nah ini kita tulis lagi ya. Nah, Anda lihat U aksen, U-nya 1, berarti kan turunan dari 1 kan 0. Nah, berarti bagian ini hasilnya 0, ya kan? 0 kali berapapun, V-nya mana? V-nya ini. 1 minus min A Z pangkat min 1. Nah, V-nya ya kan dikuadratkan, makanya bentuk munculnya ini. Nah, suku ini berarti bisa kita peroleh dari yang sini, ya kan? U-nya berapa? Tuh, ya kan? V aksen. Nah, V-nya ini. Turunkan. Nah, hasilnya ini. Ingat ya, turunan kan minus 1 diturunkan lagi. Jadi berapa? Minus 2. Nah, turunan ini ya. Jadi di sini yang paling harus Anda ikuti adalah, bukan ikuti, yang harus Anda bisa kerjakan aturan tentang diferensial. Diingat lagi. Kan? Maka kita sederhanakan bentuk ini menjadi ini. Oke, ini yang dikatakan sebagai sifat diferensial dari ini domain Z-nya tuh di sini. Oke. Kemudian properti yang lain, nah ini yang baru kita pelajari minggu lalu, kita sudah mengerjakan konvolusi kan? Anda ingat? Mengerjakannya banyak, bukan banyak. Kalau kita kerjakan secara manual, tahapannya ada ya, beberapa yang dibuat per slide biar Anda paham. Nah, sekarang kalau kita gunakan properti transformasi Z, kita bisa mencari konvolusi, menyederhanakan dari yang manual ini. Nah, karena apa? Kalau Anda punya sinyal Xn gitu ya, Anda konvolusi dengan respon impulsnya Hn, kan didapatkan respon sistem ya kan? Nah, Anda kerjakan secara manual yang minggu lalu. Nah, kalau kita gunakan transformasi Z, cukup Yn, ya kan? Transformasi Z-nya Y besar Z. Xn ini
X besar Z. Nah, cukup Anda ini tambahkan dengan masing-masing hasil konvolusinya. Kita lihat ya. Ini kalau kita buat blok diagram seperti ini, inputnya ini, ya kan, XN, transformasi Z-nya HZ, masuk ke dalam sistemnya respon impuls HN, berarti transformasi Z-nya adalah H besar Z, output atau respon sistemnya YN dalam bentuk domain Z adalah Y besar Z. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya sinyal pertama, nilainya himpunan sinyalnya ini, 1, 2, 3. Kalau ada tanda panah seperti ini, berarti di posisi 1 ini, N-nya adalah sama dengan 0. Gitu ya, perjanjiannya. Berarti yang selanjutnya, di 2 ini, N-nya sama dengan 1. Yang 3 ini, N-nya sama dengan 2. Oke, kemudian ada sinyal lain, katakanlah X2, nilainya 1. Untuk sekuens waktunya 0 sampai 2. Nah, kalau kita lakukan konvolusi sinyal 1 terhadap sinyal 2, kan Anda bisa kerjakan secara manual, seperti yang minggu lalu, ya kan? Nah, kalau Anda mau mengerjakan, ini salah ya, kalikan ya. Kalau Anda mau dapatkan konvolusinya, gunakan transformasi Z, tinggal Anda kalikan. Oke, walaupun nanti di dalamnya Anda tinggal kalikan ya, berarti ini hasil yang pertama bisa ya. Oke, tinggal masukkan ke dalam definisi, yang ini juga tinggal Anda masukkan ke dalam definisi transformasi Z. Nah, baru Anda kalikan, setelah itu, nah baru dijumlahkan, ya kan? Nah, dijumlahkan hasilnya ini. Oke, bisa dipahami? Jadi, dibanding cara manual, dengan kita menggunakan transformasi Z menjadi lebih apa? Lebih sederhana. Sepakat nggak? Jadi nanti Anda kalau ada soal di ujian, suruh cari konvolusi, ya kan? Pasti Ibu akan mengejarnya ke ini, tahapan yang manual ini, ya kan? Nah, betul nggak sih yang Anda kerjakan secara manual ini, selain Anda bisa gunakan software, MATLAB, gunakan perintah konvolusi, nah Anda juga bisa hitung juga menggunakan transformasi Z seperti ini. Gitu ya, inilah keunggulannya kenapa transformasi Z kita gunakan. Sampai di sini bisa dipahami. Selain Andriansah ya, Aloysius bisa dipahami? Ya Bu, bisa. Ah, sip. Kalau Aloysius sudah paham, berarti yang lain juga ya. Oke. Oke, nah tools-tools ini sampai sini sudah kita pelajari semua di matematika teknik. Nah, sekarang kita lihat contoh kegunaannya. Kita akan gunakan transformasi Z. Nah, kaitannya dengan pemrosesan sinyal, misalnya kita mau menentukan bagaimana fungsi transfer dari sistem. Nah, misalnya bagaimana fungsi transfer dari sistem untuk sistem yang seperti ini. Oke, kita jawab. Berarti sistem ini kan dalam domain waktu diskrit, ya kan? Nah, kita ini dalam bentuk persamaan kita representasikan dalam blok diagram. Oke, berarti kan output saat ini YN, ya kan? Respon sistem saat ini YN ini dibangun dari mana? Dari input saat ini, berarti ini XN masuk ke sini, oke, ditambah dengan, nah ini A ini sebagai penguat gain amplifier dari YN-1, berarti apa ini? Input sebelumnya, ya kan? Nah, kita gambarkan yang ini dalam bentuk blok diagram. Kalau dalam domain waktu berarti kan masuk ke dalam sebuah sistem yang waktunya di-delay. Katakanlah kita tulis 1, kemudian masuk ke dalam gain tertentu, pengalinya A, nah maka kan sistemnya menjadi ini. Nah, ini jumlahkan dengan tadi ini
si inputan xn diperoleh yn ini, gitu ya. Anda Ibu harapkan bisa merepresentasikan dalam bentuk matematik sistem ke dalam bentuk blok diagram. Oke. Nah, sekarang mau mencari fungsi transfer. Fungsi transfer ini apa sih? Yang menggambarkan hubungan perbandingan antara output terhadap input, kan gitu ya. Nah, lebih mudah bisa kita gunakan transformasi Z. Caranya bagaimana? Langsung domain waktu kita rubah ke dalam domain Z. Oke. Ini langsung saja sesuai definisi, dan yang ini ingat gunakan properti shifting tadi, gunakan delay kan. Nah, diperoleh ini, ya kan? Nah, ini sama juga dalam domain Z kita tuliskan dalam bentuk blok diagram juga, berarti output saat ini, YZ ini dipengaruhi dari mana? Inputan X besar Z. Nah, ini kurang tulisannya ya. Oke, ditambah dengan yang ini. Nah ini kelihatan kalau kita membuat blok diagramnya dalam bentuk domain Z. Nah, sistem yang di-delay sebesar 1, nah sebelum-sebelumnya kan tulis seperti ini kan. Nah, di-delay sebesar 1. Nah, biasanya dituliskannya dalam bentuk domain Z ini. Makanya transformasi Z ini sangat penting. Masuk ke dalam pengali gennya A, nah, masuk ke dalam ini, GN. Oke. Nah, tujuan kita kan mencari fungsi transfer. Fungsi transfer tadi Ibu sampaikan adalah perbandingan antara output dengan input. Kita lihat di sini. Berarti, nah ini YZ. Y besar Z ini ya. Nah, ada juga di sisi kanan ini YZ ini kita pindahkan ke kiri menjadi minus ya kan, A dikali Z pangkat minus 1, Y besar Z. Nanti Anda tandai ya, huruf Y besar dan Y kecil sama dengan X besar Z, gitu ya. Nah, kita kumpulkan yang YZ, berarti kita bisa keluarkan YZ itu kita masukkan berarti 1 dikurangi A minus mana? A dikali Z pangkat minus 1, ya kan? Sama dengan X besar Z. Nah, sekarang kita petakan di sini. Yang XZ apa saja? XZ kan hanya ada 1. Nah, maka kita tuliskan 1. Nah, YZ-nya apa? Ini nih. 1 dikurangi A kali Z minus 1. Ini. Maka inilah fungsi transfernya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke ya? Ya bisa, Bu. Oke. Berarti bisa Ibu lanjut lagi ya. Gampang ya. Sebenarnya sinyalnya sih gampang, yang bikin ribet itu karena lupa tools matematisnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tabel transformasi Z, Anda setidaknya paham kalau sinyalnya seperti ini, menggunakan definisi dan properti diperoleh bentuk transformasi Z-nya. Nah, sekarang kita lihat ada yang dikatakan sebagai ini, region of convergency. Sengaja dulu di matematika teknik nggak Ibu masukkan. Nah, region of convergency ini seperti apa? Penjelasannya kenapa muncul seperti ini, kita lihat. Nah, jadi kalau di dalam transformasi Z, kan nanti hasilnya ini berupa deret ya kan, deret, ini deret ya kan, dengan pangkat Z pangkat M gitu kan, sampai mana? Sampai tak hingga ya kan. Nah, nilai-nilai ini kalau deret memungkinkan nilainya itu apa?
menyebar atau mengumpul, ya kan? Menuju ke satu nilai Z atau menyebar ke nilai Z yang lainnya. Nah, ini di sini kalau dikatakan mungkin aja jumlahnya itu tidak konvergen. Konvergen ini apa? Konvergen itu menuju ke satu nilai, oke, atau mengumpul di satu nilai di nilai tertentu pada Z. Nah, nilai-nilai yang nantinya menuju ke satu nilai tertentu, ya, mengumpul itu untuk konvergen. Nah, daerahnya itu disebut sebagai region of convergency atau singkatannya ROC. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya gini, Anda punya sinyal step Xn kan karakteristiknya seperti ini ya, nilai 1 untuk N-nya dari 0 sampai tak hingga. N kurang dari 0, nilainya 0. Masukkan ke dalam definisi kan seperti ini, ya kan? Nah, sekarang Anda lihat, ini kan bentuk deret geometri berhingga, ya kan, sampai ini, tak hingga ini. Dengan rasionya Z pangkat minus 1, betul ya? Suku kedua dibagi suku pertama, Z minus 1. Nah, dia akan konvergen ketika apa? Ketika nilai mutlak dari Z pangkat minus 1 ini, ya kan, ini kurang dari 1. Oke, atau di sini, atau ini, Z-nya lebih besar dari 1. Kita lihat di sini. Lihat di sini. Nilai, misalnya nih, step ini ya. Nah, lihat. Z-nya lebih besar dari 1. Dari mana? Kita lihat. Ini kan, ini Z pangkat minus 1 kan bisa kita tulis 1 per Z. Betul ya? Ini besar dari 1. Benar nggak? Sorry, apa? Bukan lebih besar. Apa nih ini? Lebih. Ini kan kita tulis Z pangkat minus 1 menjadi 1 per Z. Lebih besar dari 1. Yang ini. Oke ya? Nah, berarti kalau kita kalikan 1, Z-nya kali dengan 1 lebih besar dari Z. Berarti, atau kita tuliskan Z itu nilainya lebih besar dari 1. Nah, makanya di dalam region of convergency ditulisnya seperti ini. Oke, nah dia akan menuju ke satu titik ketika Z-nya nilainya lebih besar dari 1. Nah, kita lihat. Nah, ini kan ini Z sama dengan 1 itu di mana sih? Gitu kan ya. Kan tadi lebih besar ya. Z sama dengan 1 itu ada di sini nih, di batas lingkarannya itu. Di batas lingkarannya ini, gitu ya. Nah, sekarang di sini Anda lihat kok daerah yang diarsir ini diberi tanda dot ini adalah yang dikatakan sebagai region of convergency karena nilai Z-nya harus lebih besar dari 1. Ini kan region of convergency-nya kan. Dari mana kita lihat? Kita misalkan saja. Anda lihat Z lebih besar dari 1 kan nilainya konvergen. Kita buktikan, misalnya kita pilih Z sama dengan 2. Ya kita tinggal substitusikan saja. 1 kan tadi ini Z pangkat minus 1, ya kan? Z-nya 2, berarti 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, dan seterusnya. Anda jumlahkan, gunakan penjumlahan deret, diperoleh ini. Anda bagi, hasilnya adalah 2, berarti hasilnya menuju ke satu nilai tertentu, ya kan? 2, oke? Nah, sekarang kalau Z-nya kita misalkan kurang dari 1. Nah, misalnya 0,5. Anda substitusikan ke dalam deret, diperolehnya ini. Coba aja. Nah, Anda lihat, nilainya kan tidak menuju ke satu nilai tertentu, tapi menyebar kan? Ya toh? Nah, inilah yang disebut sebagai sifat divergen atau apa tadi? Nilainya menyebar, tidak di satu nilai tertentu. Bisa dipahami sampai sini? Maka nilai region of convergensinya kan tadi dibatasi oleh
jari-jari di lingkaran Z sama dengan 1, ya kan? Dengan, Anda lihat di sini, kita gunakan hasil yang ini kan, nih, ada di nilai yang Z-nya lebih besar dari 1, ini konvergen, yang di dalamnya divergen. Oke, nah bentuk ini artinya apa? Dia, ini, 1 ini disebut sebagai pool. Anda akan ketemu istilah pool. Poolnya itu mana? Ini. Nah, apa sih pool dan zero itu? Kita lihat. Pool dan zero ini, atau biasanya kita representasikan dalam bentuk diagram pool dan zero, digunakan ini untuk menganalisis karakteristik dari sistem waktu diskrit. Dengan kita tahu pool, nah nanti ada pasangannya pool. Nah, di sini di soal ini kita hanya dapatkan, nah sekedar tahu ini adalah poolnya dari mana? Dari, Anda lihat, Z dikurangi 1 kan sama dengan berapa? 0, ya kan? Berarti Z sama dengan 1. Nah, Z sama dengan 1 ini adalah yang disebut sebagai poolnya. Nanti simbolnya biasanya dengan pool, simbolnya P kecil. Nah, bagian atas ini apa? Kalau secara matematik berarti kan Z sama dengan 0, betul ya? Nah, nilai 0 ini yang dikatakan sebagai zero-nya. Biasanya zero ya dituliskannya ya bentuk Z juga. Oke, jadi ada istilah pool dan zero. Yang di soal ini zero-nya adalah 0, nggak ada ya. Poolnya ada 1, yaitu yang nilainya 1. Oke. Nah, pool dan zero ini digunakan untuk ini, mengetahui bagaimana respon frekuensinya dari sebuah sistem sehingga kita bisa menentukan kestabilan sistem. Nah, sistem yang stabil itu bagaimana? Semua poolnya harus ada di dalam unit lingkaran. Oke? Kalau zeros-nya bebas, boleh di dalam atau di luar lingkaran. Jadi kan minggu awal ada kategori sistem ya. Kan sama Ibu belum dibahas tentang sistem yang stabil kan, kategori sistem stabil kita bisa lihat dari ini, nilai poolnya semua ada di dalam unit lingkaran. Kita lihat ya. Nah, dari mana sih pool dan zero itu? Walaupun di sini kok bisa ditentukan nih, yang di atas ini zero, yang di bawah pool. Nah, penjelasannya adalah, Anda lihat, kan fungsi transfer, kan perbandingan antara output dengan input. Anda bayangkan sekarang kalau inputnya mulai dari katakanlah 0 terus ya kan, dari N1 sampai dengan N ke M, boleh kan? Jadi membentuk sebuah deret. Begitu juga outputnya. Output saat ini 1 ditambah dengan output sebelumnya sampai output sebelumnya di katakanlah detik pertama sampai detik ke L sebelumnya, ya kan? Nah, di dalam matematika Anda masih ingat kalau ada bentuk ini berarti kan apa? Persamaan polinomial tapi dari Z pangkat, ya kan? Bisa kita cari nilai akar-akarnya. Masih ingat persamaan polinomial kalau dulu X kuadrat, ya kan, X pangkat 3. Kan dulu polinomialnya kan X pangkat gini. Nah, sekarang X-nya kita rubah simbolnya aja jadi Z. Kalau Anda punya seperti ini kan dicari nilai, akar-akarnya kan. Kalau yang X pangkat 3 juga kan Anda cari akar-akarnya sama. Nah, ini cari akar-akarnya. Nah, Anda lihat kalau di bagian atas ini zeros-nya mulai dari zeros Z1, Z2 sampai mana? Ya sampai ke M. Yang di bawah ini pool 1, pool kedua sampai ke L. Kalikan dengan ini A0-nya. Inilah
yang dikatakan zero dan full. Nah, dari sini kita lihat zero ini apa? Zero ini yang menyebabkan hasil dari ini fungsi transfernya, nilai-nilai dari fungsi transfernya itu yang menyebabkan nilainya sama dengan 0. Sedangkan yang puls untuk yang menuju tak hingga. Gitu ya. Oke. Sehingga, nah cara menggambarkannya dalam diagram full dan zero bagaimana? Nah, Anda buat diagram kartesian tapi sumbu yang horizontalnya adalah bagian realnya, bagian yang vertikalnya bagian imajiner. Diagram full dan zero ini simbolnya biasanya kalau untuk full simbolnya adalah X. Zero ini adalah yang 0. Oke, sekarang kita lihat di sini. Fullnya adalah ini 1, simbolnya yang 0 ini. Nah, Anda lihat ada di nilai real yang minus 1. Oke. Nah, kalau poolnya kan simbol pool ini adalah X. X ada 3. Nah, ada 3 pool. Oke. Sekarang kita lihat pool yang pertama ini ada di bagian real. Ini lingkarannya 1, kurang dari 1. Nah, di sini Z-nya adalah 0,75. Oke. Sekarang pool yang kedua. Nah, pool yang kedua misalnya ini berarti realnya berapa? Setengahnya dari 1 gitu kan, ya berarti 0,5 bagian realnya mana? Imajinernya berapa? Minus 0,5 berarti 0,5 dikurangi 0,5. Nah, imajinernya katakanlah ini simbol untuk yang J. Berarti 0,5 dikurangi 0,5 J. Begitu pula untuk pool yang ini, yang ketiga. Berarti realnya adalah 0,5. Nah, bagian imajinernya 0,5 plusnya. Nah, berarti 0,5 ditambah dengan 0,5 J. Sampai di sini bisa dipahami bagaimana membuat diagram full dan zero dari bentuk fungsi transfer seperti ini. Bisa dipahami? Bisa kita lanjut lagi? Siap, bisa, Bu. Oke, sip. Kalau bisa kita lihat contohnya. Nah, tentukan fungsi transfer. Nah, hanya berdasarkan sistemnya ini diwakili dengan ini diagram full dan zero. Kita lihat fullnya ada 1, zeros-nya ada 1, ya kan? Dengan jari-jari lingkarannya adalah A. Oke. Berarti kita lihat fungsi transfer kan seperti ini. Ingat ya, ini. Nah, di sini kita lihat dulu fullnya ada 1, ya berarti tinggal yang ini saja. Betul ya? Nah, berarti di mana nih titiknya? Di 0, berarti Z dikurangi 0. Ya, tulis Z saja. Kemudian yang fullnya. Fullnya ini di sini. Berarti tepat di jari-jarinya, di A, ya kan? Nah, maka fullnya adalah A. Ini sementara konstanta ininya kita anggap nilainya 1 saja. Oke, sampai sini bisa kan? Nah, inilah bentuk fungsi transfernya dengan hanya kita melihat diagram full dan zero. Oke, bisa Ibu lanjutkan lagi? Jadi dia itu merangkum sebenarnya. Bapak Ibu tolong nanti oke ya. fokuskan dulu di cek. Arif, oke Bu, Arif? bisa sekali lagi Bu. Mungkin saya tadi kurang masuk Bu. Oke. Nah, ingat fungsi transfer seperti ini ya. Kita apa namanya? Persamaannya ini. Kita lihat di sini zeros-nya ada 1. Simbol zeros kan 0 ya. Berarti cuma 1 ini aja. Zeros-nya ada 1. Berarti kita masukkan Z dikurangi nilainya berapa di J1 ini. Ini kan tengah-tengah
berarti 0 ya. Enggak, di sini titik 0 kan? Ya. Z dikurangi 0 ya, tulis saja Z. Oke. Sekarang kita lihat yang poolnya yang bawah. Poolnya juga ada 1. Nah, poolnya posisinya di tepat di lingkaran yang jari-jarinya A, ya kan? Nah, berarti cuma ada 1 ini. Berarti Z dikurangi dengan berapa jari-jarinya? A ini. Nah, kurangi A. Inilah fungsi transfer. Oke, sampai sini bagaimana? Iya. Siap, jelas, Bu. Nah, Jadi di sini kalau gue lanjutkan lagi ya. Nah, biar lebih jelas, kita lihat lagi. Nah, cari fungsi transfer. Nah, di sini poolnya ada 1, ada 2, ya kan? Zeros-nya ada 2. Oke, dengan jari-jari lingkarannya, radiusnya adalah 1. Nah, kita lihat fungsi transfernya bagaimana. Ingat, kita tuliskan lagi persamaan ini. Oke, di sini A0-nya kita gantilah dengan nilai K tertentu, ya kan? Nilai gen tertentu. Sekarang kita lihat poolnya. Ingat, poolnya ada 2. Katakanlah ini pool 1, ini pool 2. Oke, pool 1 dan pool 2. Yang 1, Anda lihat kalau Z. misalnya ada jadwal Jumat, Oke, dia bisa majukan. ini nilainya berapa? Di bagian imajiner, realnya kan nggak ada ya. Nih, di bagian 1, ya kan? Nah, maka ini sebetulnya harusnya nggak diganti. Ini nggak usah ditulis ya kalau 1 ya. Nah, yang 1 dikurangi Z-nya adalah 1. Kalau yang kedua, Z-nya di mana? Di minus 1-nya kan? Nah, maka minus Z-nya, Z2-nya minus 1. Oke, lanjut. Berarti berapa? Minus kali minus plus. Nah, plus Y-nya. Oke, yang ini oke ya? Sekarang kita lihat poolnya. Nah, poolnya katakanlah ini pool yang 1, yang di bawah ini adalah pool yang 2. Sekarang kita lihat. Pool 1 ini nilainya sama dengan berapa? Realnya di berapa? Di setengahnya ya. Katakanlah 0,5 ditambah 0,5, yang ini 0,5 J. Oke. Yang pool kedua 0,5, oke, dikurangi 0,5 J. Oke ya. Oke, sekarang nah masalahnya poolnya ini harus ini minus pool 1 minus pool 2 kan bentuknya seperti ini kan. Berarti minus P1 itu sama dengan berapa? Minus 0,5 dikurangi 0,5 J. Betul? Kalau yang minus P2 berarti minus 0,5 ditambah 0,5 J. Nah, berarti Anda bisa lihat. Berarti yang ini adalah yang pool 1. Oke. Yang ini adalah yang pool 2. Oke. Ini kita sederhanakan, kalikan ya, bisa ya. Perkalian silang nih, ini ya kan. Ini masih ingat J kali J berapa? J kuadrat nilainya berapa? Ada yang ingat? Tahu dulu I kuadrat nilainya berapa? Boleh kan? Nilainya berapa? Ada yang masih ingat? Nilainya 1 ya. Betul ya? Nah, maka kalau kita sederhanakan diperoleh ini. Bagian ini pun Anda tinggal kalikan diperoleh ini. Maka inilah hasil dari fungsi transfernya berdasarkan diagram pool dan zero. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini poolnya baru 2 ya. Zeronya baru 2. Anda bayangkan kalau banyak. Boleh kan? Boleh sampai ke M, sampai ke. Oke, bisa Ibu lanjut lagi? David, sudah paham, Fit?
Makanya kalau yang pembiayaan eksternal kan cuma 1-2 ya. David sudah paham, David? Mana David? Oke, sip. Nah, makasih ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Wah, udah jam 2 lebih aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dulu di matematika teknik juga Anda belajar mengenai inverse, ya kan? Inverse ini simbolnya seperti ini, ya. Berarti kita akan sudah punya hasil transformasi Z, mau kita balikan lagi ke dalam domain waktu. Metodenya banyak, ya kan? Nah, yang dulu Ibu jelaskan dan sekarang kita akan gunakan di dalam sinyal juga, kita gunakan ini, fraksi parsial atau partial fraction. Oke, fraksi parsial. Ini Ibu akan cepat saja karena isinya sebetulnya matematis. Nah, kita lihat contohnya saja ya. Kita lihat, misalnya ada sebuah sistem linear time invariant, persamaannya ini, oke, dalam domain waktu diskrit, oke. Ini bentuk persamaan keadaannya dengan xn-nya adalah input dan yn-nya adalah output. Nah, sekarang Anda harus menentukan bagaimana fungsi transfer dari sistem. Oke, kemudian bagaimana respon impuls dari sistem. Oke, dan bagaimana sistemnya kalau diberi step, inputan step, atau yang kita sebut sebagai respon step. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita mau mencari fungsi transfer HZ. Ingat, kita gunakan transformasi Z. Berarti domain waktu ini kita rubah ke dalam domain Z. Gunakan tabel atau propertinya. Oke? Nih, bisa ya? Jadi, langkah ini Anda harus bisa. Karena sudah dipelajari di mate kan? Oke. Nah, kalau ini udah nggak bisa, ya udah berhenti kan? Nah, oke, setelah itu YZ-nya ini kita satukan, oke, diperoleh yang ini. Oke ya? Fungsi transfer, perbandingan antara output dengan input. Ya, inputnya kan cuma ini, 1. Oke, YZ-nya ini. Semua. Inilah fungsi transfernya. Oke, sampai sini. Bisa Ibu lanjut lagi ya. Triatmojo. Oke, bisa Ibu lanjutkan, Tri? Oke, sip. Nah, kita dapat ini ya. Ini kan. Nah, biar Z pangkat minusnya hilang, kita kalikan 1. Boleh nggak satunya kita buat ini? Z kuadrat per Z kuadrat. Tri, boleh nggak? Boleh ya. Kamu punya uang 1 miliar, kalikan 1, ya 1 miliar juga, gitu kan ya. Nah, maka jadi seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, nah, masih ingat? Punya persamaan kuadrat, cari akar-akarnya. Nah, ini Anda bisa ya. Nanti Anda coba cari lagi, kalau persamaan di bawahnya Z pangkat 3, Z pangkat 4. Bisa nggak Anda cari akar-akarnya? Bisa ya? Kan ada caranya di matematis. Nah, silakan Anda siapkan. Karena kan nggak selalu sistemnya seperti ini ya. Bisa aja Z pangkat 3, Z pangkat 4. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah mencari apa nih? Nilai akar-akar karakteristiknya. Betul kan? Masih ingat ya? Anda dulu nyari akar-akaran ini kelas berapa sih? SMP udah mulai ya? Ingat ya? Zaman dulu apa sih gunanya nyari akar-akar ini? Anda bertanya nggak dulu ke guru matematika, ngapain sih nyari akar-akar? Ya kan? Ini ternyata konsep yang sangat penting, salah satunya untuk menganalisis ini, sebuah sistem
Nah, oke. Cari, nah ini ada hitung daerah konvergensinya. Nah, ternyata diperoleh nilai Z-nya untuk yang Z lebih besar dari setengah. Nanti Anda buktikan seperti tadi. Dia konvergen kan harus menuju satu nilai tertentu. Nah, Anda tinggal cek, gitu ya. Maka inilah apa namanya? Fungsi transfernya sampai sini. Oke. Sebetulnya matematika tekniknya mana sih? Ya, Anda bisa ini merubah, oke, ya kan? Membagi ini, oke, ya kan? Kemudian mau dibuat sederhana, Anda cukup bisa sampai memfaktorkan. Nah, dulu kan faktor ya namanya, faktorisasi, betul ya? Atau kita Ya, sebut betul. akar-akar karakteristik. Nah, itu. Sebetulnya itu saja. Kalau Anda bisa merubah ke transformasi Z, membuat ini pembagiannya, dan cari faktorisasinya. Udah, beres. Nah, itu semua kan perlu matek dasarnya kan. Ini adalah jawaban yang pertama, fungsi transfernya yang ini. Oke, sampai sini juga bisa. Cuman kan kalau sini kan kelihatan ya kan. Nah, kelihatan bahkan sistem stabil atau enggak. Nah, lihat aja nilai poolnya yang semua ada di dalam lingkarannya kayak gitu. Nah, kita lihat yang kedua, yang ke B-nya, contohnya yang B. Anda harus mencari respon impulsnya, HM. Bagaimana caranya? Gunakan fraksi parsial juga. Caranya bagaimana? Fungsi transfer dari sistem yang sudah kita dapatkan, HZ ini, ingat lagi ya, 4 langkah mencari fraksi parsial. Paling gampang, pertama, ini langkah kedua sebetulnya ya. Langkah dulu kan masih ingat, bentuknya seperti ini, minusnya gitu kan. Yang kedua, dibagi dengan Z. Oke, nah ini HZ ini dibagi dengan Z. Anda lihat ini. Ini semua dibagi dengan Z. Nah, berarti apa? Z kuadrat dibagi dengan Z. Hasilnya tinggal Z aja kan? Nah, maka hasilnya yang ini. Z ini. Nah, ini. Anda lihat. Bentuk Z ini kan bisa milik suku yang ini dan suku yang ini, ya kan? Berapa sih dari Z ini? Nah, dari fraksi parsial ya kita misalkan di bagian suku yang ini Z minus 1/2, katakanlah misalkan nilai dari Z-nya adalah A. Yang ini adalah Anda cari nilai A dan B-nya, masih ingat? Nah, gunakan yang ini. Kalau di dalam tabel, waduh, terusnya tabelnya Ibu pindahkan ya, biar nggak scrollnya lama. Nah, ini lihat. Gunakan yang ini. Nah, makanya muncul ini. Oke. Tabel. Tabelnya di sini nggak lengkap. Anda bisa cek di matematika teknik ya. Nah, masukkan ini. Kalau di Z sama dengan setengah, berarti yang ada tinggal mana? Di Z sama dengan setengah, berarti pembagiannya A-nya ada tinggal Z dibagi Z minus 1/4. Masukkan nilai Z-nya setengah, diperoleh 2. Begitu pula untuk yang B. Oke, kan dapat A dan B-nya dapat. Berarti tinggal kita substitusikan ke sini. Oke, kita substitusikan. Nah, ini nilai A dan B-nya sudah kita dapat ya. Anda substitusikan 2 sama minus 1 kan. Nah, ingat kan kita mau cari HZ. Tadi kan dibagi dengan Z ya. Z-nya kalikan lagi ke sini. Oke, ini kalikan ke yang A, Z-nya kalikan dengan yang B. Maka diperoleh respon impuls yang ini. Nah, respon impulsnya yang dimau adalah dalam domain waktu, bukan domain Z. Berarti kan domain Z berubah ke dalam domain A. Dari H besar Z menjadi H kecil M. Caranya gimana? Gunakan inverse transformasi Z. Oke, cari di tabel yang bentuknya seperti ini.
Bentuk apa? Kita lihat yang ini, bentuk 2 dikali Z dibagi Z minus setengah, ya kan? Nah, yang ini tuh apa? Ini adalah A pangkat N dikali dengan step, ya kan? A-nya berapa? A-nya ini setengah. Nah, setengah pangkat N dikali dengan UN, gitu kan? Nah, makanya ini. Duanya ya tinggal kita kalikan. Pokoknya ingat lagi, inverse transformasi Z nanti di ujian Anda boleh buka tabel transformasi Z ya. Jadi siapkan tabel transformasi Z-nya. Kecuali saya bisa Bu, saya hafal seperti kamu menghafal 30 juz, bagus, nggak usah bawa tabel transformasi Z, ini udah bisa. Gitu ya. Tapi kalau ini kan namanya mata kuliah pemrosesan sinyal, kita hanya menggunakan transformasi Z, tabel transformasi Z boleh Anda buka. Gitu ya. Boleh. Oke, ini yang respon impulsnya, AM. Soal yang ke C-nya, yang ditanya adalah bagaimana respon step dari sistem. Artinya apa? Sistemnya dikasih inputan sinyal step. Gitu. Maksudnya respon step itu artinya apa? Sistemnya dikasih inputan sinyal step. Nah, sinyal step kan kita tuliskan UN, hasil transformasi Z-nya kan ini. Oke, mulai sekarang Anda tambahkan ini ya, nilai region of konvergensinya. Maka persamaannya menjadi apa sistemnya? Sistemnya adalah input dikali dengan respon impuls. Oke? Inputnya ini Z dibagi Z minus 1, respon impulsnya mana? Respon impulsnya yang ini. Oke? Ini yang dilingkarin ini kalikan dengan yang ini, Z dibagi Z minus 1, diperoleh ini. Oke? Oke, sampai sini ya. Tinggal Anda kalikan, tapi semuanya harus dalam domain Z-nya. Oke? Nah, berarti ini matematika lagi. Sistemnya sekarang menjadi seperti ini, ya kan? Nah, si Z pangkat 3 itu ke faktorisasi ini berapa kan kita nggak tahu. Nah, gunakan fraksi parsial. Kita misalkan ke Z minus 1, A, yang lainnya B, yang ini adalah C. Ingat, kalau fraksi parsial, YZ-nya harus dibagi dengan Z. Berarti tadinya Z pangkat 3 dibagi Z, jadi Z kuadrat. Berarti kita sudah punya ini. Oke? Nah, kita cari nilai A, B, C-nya. Nah, misalkan ini. Bukan misalkan, lihat dari sini. Yang A, berarti kan ininya dicoret ya kan? Berarti yang ada tinggal bagian ini. Oke, tapi untuk nilai Z sama dengan berapa? 1. Itu. Begitu pula untuk B dan C. Ini semua udah di matematika teknik ya. Kelas B masih ingat ya? Siap masih Bu. Sip. Kelas D dulu sama Ibu atau enggak sih? Ya sama aja ya. Nah, pasti begitu. Siap dengan Pak Absoro. Ya, tapi gini juga kan? Siap Bu, sama Bu. Iya. Oke ya, berarti nggak ada masalah. Tools matematikanya ya, nggak ada masalah. Dapat. Nah, A, B, C-nya ada. Tinggal kita substitusi, ya kan? Nah, tapi ingat, YZ-nya tadi seper Z menjadi YZ saja, kalikan dengan Z semua. Oke, ini berarti respon step-nya, output ketika diberikan inputan step. Nah, ini kan dalam domain Z. Kita rubah ke dalam domain waktu lagi. Nah, gunakan inverse transformasi Z. Caranya gimana? Lihat tabel. Lihat tabel. Oke, beres sampai sini. Ada pertanyaan? Gampang ya? Pesan Ibu adalah baca lagi materi mateks, khususnya untuk yang transformasi
namanya Z. interaksi Oke. antar Nah, satgas untuk mengerjakan latihannya, akan mau libur hari raya ya. Ibu juga ngasih THR ke Anda semua ya. Tugas apa hari raya. Kerjakan ya. Ibu kan nggak bisa ngasih uang, ngasih ilmu ya. standarnya saling terkait. Caranya adalah Ini juga kamu kerjakan 2 nomor saja, kamu upload di Simas sampai tanggal 9 Mei. Nah, sambil ngabuburit ya. 2022 kerjakan 2. Gunakan buku litan saja yang semua punya ya. Apalagi papannya tadi yang Nah, nanti silakan diupload di ini ya Simas. setelah Masuk, Anda harus jadwalnya UTS, betul ya? penurunannya. Tapi UTS-nya kayaknya masih offline ya? Masih online ya, belum offline ya? Oke, Dari prestasi himbauan ini menurut prestasi akademik ya. offline itu mulai kapan sih? Tanggal 23 ya? Anda sudah dapat surat edarannya? Ini berarti emang hanya 2019. Berarti masih online ya? Nah, berarti bisa lah ya. Nanti soalnya sudah Ibu buatkan, ada 5. Soal pertama, Anda mengklasifikasikan sistem. Yang kedua adalah sampling. Oke. Kemudian Oke, nanti minta sistem linear time invariant, konvolusi, dan yang terakhir yang kita bahas hari ini. Ini kisi-kisi ujian tengah semester. nanti mungkin cross check aja Pak. Oke. Nah, beres. Terima kasih untuk hari ini. Ada Oke, berarti pertanyaan? Udah selisih paham data. semuanya? Selisih data ya. Oke, kebetulan saya sama Mas Oke ya. Pri lagi nyusul PPPD. Niko sudah paham Niko? Insya Allah sudah, Bu. Oke, sip kalau gitu. Nah, kalau Niko udah paham, semua udah paham ya. Renditia, paham ya? Oke, sip. Oke, takutnya dari Sudah, berarti Anda semua siap untuk ujian tengah semester ya? Ya kan? Oke, Bapak Ibu sekalian. Siap nggak siap? 14.29. Siap nggak siap apa? Karena kita nanti jadi jam 4. Harus siap. Ya kan? Ya kan Anda taruna ditanya aja siap. Ibu bingung siap tuh apa sih? Paham atau enggak gitu kan? Iya, alhamdulillah semua paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti perkuliahan hari ini bisa diakhiri, ya kan? Ya nggak? Siap, Bu. Oke, ya mudah-mudahan sukses. Silakan, bagus. Izin Bu untuk absensi kelas instrumentasi ambil bagaimana Bu? Oh ya, bentar, Ibu screenshot dulu ya. Screenshot dulu. Udah siap nih. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin sampaikan dari Bapak. Silakan. Oke, sip ya. Sudah semuanya. Oke, terima kasih. Oke. Selamat Terima kasih. belajar. Walaupun nanti sudah belajar, Anda udah liburan, walaupun liburan ya, tetap belajar karena udah liburan, Anda ada UTS, mau lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya. Jika Ibu ada salah, kalau Anda semua salah karena lagi belajar, ingat ya, sebelum Anda melakukan kesalahan sudah Ibu maafkan. Ya kan? Kecuali salahnya kalau di ujian. Ya maafnya ada poinnya. Gitu ya. Oke? Tapi kalau belajar, kamu salah, jawab ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Sudah Ibu maafkan sebelum Anda melakukan kesalahan. Oke? Terima kasih. Mohon maaf. Silahkan belajar. Sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan Anda ke kampus semua dimudahkan. Ya kan? Sehat selalu. Siap-siap cari tempat lagi ya. Kalau yang belum punya dan lain-lain ya. Semoga semua prosesnya dimudahkan. Tapi kalau kondisi pandemi ini trennya bagus ya kan, nggak ada tren lagi naik lagi kasusnya dan lain-lain. Kalau Anda baca di China lockdown ya kan, ya mudah-mudahan kalau pandeminya trennya bagus, Anda rencana PPM bisa terlaksana. Kalau enggak, pokoknya kita nunggu semuanya terkait kondisi kesehatan ya kan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu Sehat selalu Bu. sama-sama. Terima kasih Amin, banyak, Bu. terima kasih. Ya, Ibu akhiri ya. Sama-sama. Siap, Ibu. Ya. Siap, Terima Bu. kasih. Sehat And selalu, Bu. meeting for all. Amin, terima kasih.